Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah fake Christmas or true faith. Christmas yang palsu atau iman yang sejati. Ya. Natal palsu atau iman yang sejati. Ya. Fake Christmas and true faith. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Tidak semua orang yang merayakan Natal mengenal Kristus, kalau mau jujur ya. Dan tidak semua orang yang bernyanyi tentang Yesus hidup bagi Yesus. Ayo kita mulai jujur ya, kita harus jujur. Dan tidak semua yang bernyanyi, saya ulang lagi ya, tidak semua orang yang bernyanyi tentang Yesus hidup bagi Yesus. Natal bisa dirayakan tanpa pertobatan. Natal bisa penuh air mata tanpa perubahan hidup. Natal bisa meriah, ramai, luar biasa, penuh sesak, tapi iman tetap mati. Hari ini kita akan bicara jujur ya. Mana Natal yang palsu dan mana iman yang sejati. Natal palsu ketika Yesus cukup jadi aksesoris rohani. Natal palsu terjadi manakala ketika Yesus cukup lahir di dekorasi, bukan di hati. Kristus cukup dirayakan setahun sekali, bukan ditaati setiap hari. Salib dikagumi, tapi tidak dipikul. Natal palsu membuat orang-orang Kristen merasa hidupnya rohani, tampak saleh, tetapi hidup tidak berubah sama sekali. Yesus tidak datang untuk jadi simbol tahunan, setahun sekali, enggak. Ia datang untuk jadi Tuhan seumur hidup kita. Teman-teman yang terkasih, iman palsu itu selalu nyaman, ya nggak? Iman palsu selalu berkata apa? Yang penting percaya di hati. Tetapi iman sejati berkata, jika aku percaya, hidupku harus berubah. Iman palsu menghindari salib. Iman sejati memikul salib. Iman palsu sibuk menjaga perasaan. Iman sejati rela kehilangan kenyamanan demi ketaatan. Yohanes 1 ayat 12. Identitas yang tidak netral. Firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberi power, diberi otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Itu anak Allah bukan penonton yang di luar garis. Bukan, anak Allah bukan pengamat rohani. Anak Allah selalu punya arah dan misi. Jika hidup kita tidak bergerak menuju kekudusan, tidak bergerak menuju ketaatan, tidak bergerak menuju amanat agung, maka iman kita sedang berjalan di tempat. Sorry, saya harus berkata jujur, memang tidak enak. Renungan hari ini tidak enak. Natal palsu tidak pernah melahirkan amanat agung. Perhatikan ini baik-baik. Natal sejati selalu berujung pada Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jika Natal tidak membuat kita peduli pada jiwa yang terhilang, jika Natal tidak membuat kita berani bersaksi, jika Natal tidak membuat kita hidup berbeda dari dunia, maka
Natal itu hanya acara gerejawi, bukan kelahiran juru selamat dalam hidup kita. Kristen yang diam adalah Kristen yang terlena, Kristen yang tertidur. Banyak orang Kristen berkata, saya tidak terpanggil menginjil. Padahal Yesus tidak berkata, jika kamu terpanggil, pergilah. Enggak loh. Yesus berkata, pergilah. Dia tidak pernah berkata, jika kamu terpanggil, pergilah. Enggak. Dia langsung berkata, Yesus berkata, pergilah. Diam bukan pilihan netral. Diam adalah bentuk ketidaktaatan yang sopan. Iman sejati selalu mengganggu iman sejati, mengganggu dosa, mengganggu kenyamanan, mengganggu zona aman. Jika iman kita tidak pernah mengganggu hidup kita, besar kemungkinan itu bukan iman sejati. Yesus tidak mati supaya kita aman. Yesus tidak mati supaya kita nyaman. Yesus mati supaya kita hidup benar. Saya teringat ungkapan yang berbunyi begini, a faith that costs nothing is worth nothing. Iman yang tidak menuntut apapun itu tidak bernilai apapun. Teman-teman, saya berikan pertanyaan ya, tolong dijawab di kolom komentar ya. Tulis jujur. 1. Apakah Natal tahun ini sungguh mengubah cara hidup Anda, atau hanya menambah satu momen rohani dalam kalender? Tulis jujur di kolom komentar. 2. Jika iman Anda diuji dari gaya hidup sehari-hari, apakah orang lain bisa melihat Kristus melalui Anda? Jawab ya, jawab jujur dan renungkan baik-baik. Pesan moralnya sederhana, tapi keras, tidak bisa ditawar. Natal sejati selalu melahirkan ketaatan, bukan sekedar perasaan. Dan iman sejati selalu menghasilkan misi, bukan kenyamanan. Atau jika ingin dirumuskan lebih tajam dan mudah diingat, jadi pesan moralnya, jika Natal tidak mengubah arah hidup kita, maka yang kita rayakan bukan Kristus, melainkan tradisi kosong, zero. Dan visi dan versi satu kalimat yang menampar lembut tapi dalam. Kristus lahir bukan supaya kita merasa rohani, tetapi supaya kita hidup taat, hidup dalam ketaatan. Dan kita semua diutus. Natal palsu memuaskan emosi. Iman sejati menuntut ketaatan. Teman-teman, saya berikan pertanyaan, tolong dijawab dan direnungkan ya. Jawaban Anda masing-masing direnungkan ya, dengan jujur. 1. Apakah Anda sedang hidup dalam Natal sejati atau Natal palsu? Ditentukan dari ketaatan, bukan perasaan ya. 2. Bagian mana dari hidup Anda yang belum mau Anda serahkan sepenuhnya kepada Kristus? 3. Apakah Anda lebih takut kehilangan kenyamanan daripada kehilangan ketaatan kepada Tuhan? Terakhir, 4. Jika Yesus datang hari ini, apakah Ia menemukan Anda setia menjalankan misinya atau sibuk merayakan tradisi? Tolong dijawab dan direnungkan ya, jawaban Anda pelan-pelan ya. Jadi closing statementnya, kita harus menggugah dan mengutus. Natal palsu membuat kita merasa selamat. Iman sejati membuat kita hidup diselamatkan.
Beda kan? Jangan bangga dengan Natal yang meriah jika hidup kita miskin ketaatan. Jangan sibuk menjaga suasana rohani tetapi lupa menjalankan misi ilahi. Kristus lahir untuk diikuti. Salib diberikan kepada setiap kita untuk dipikul. Injil dipercayakan untuk diberitakan, disampaikan. Ada banyak orang yang belum kenal. Ada banyak orang yang belum pernah mendengarkan kebenaran Injil. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hancurkan Natal palsu dalam hidup kami. Bangkitkan iman yang sejati, iman yang taat, iman yang berani, iman yang hidup. Utus kami untuk menjalankan amanat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright teman-teman, jika Anda diberkati dengan video ini atau YouTube ini, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman ke komunitas yang lain, agar orang-orang teman-teman juga bisa diberkati. Keep on fire, keep on moving, tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.